Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian dimanapun berada pada saat ini. Kita jumpa kembali di awal pekan ini. Harapan kita Tuhan akan senantiasa menolong kita dan memberikan damai sejahtera dan sukacita di hati kita. Walaupun terkadang ada hal-hal yang tidak menyukakan hati kita atau menyulitkan bagi kita. Tapi percayalah, kasih Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan sehingga semakin besarlah pemahaman kita. Semakin dalamlah pemahaman kita akan siapakah Tuhan yang kita sembah. Dan bagaimana seharusnya kita di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Untuk firman-Nya mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati ciptaan Tuhan, untuk hidup bersama-sama dengan keluarga kami, untuk boleh menikmati makanan yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami tidak pernah kekurangan. Tapi Tuhan memberikan segala sesuatu yang kami perlukan. Untuk itu ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mau bersyukur dan berterima kasih, dan mau mengucapkan rasa syukur kami dengan kata-kata dan juga dengan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami pada hari ini. Dan biarlah setiap kata yang terucap dari hamba-Mu adalah benar-benar datangnya dari Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh melalui firman ini kami akan semakin dimampukan untuk memahami rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini diambil dari kitab Rut pasal 20, demikian bunyinya. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini juga kita terus mendengarkan tentang kisah perjalanan kehidupan Rut. Bagaimana pengalaman perjalanan Rut yang kita ketahui bahwa begitu banyak tantangan kehidupan yang dia rasakan. Dia bukan hanya kehilangan orang-orang yang dia kasihi, tapi juga dia kekurangan dalam kebutuhan kehidupannya. Tapi ternyata apa yang kita lihat, Rut mendapat bantuan. Tuhan menempatkan, Tuhan mengirim Boas untuk menolong dia. Sehingga ketika dia kekurangan, Tuhan mencukupkan kebutuhannya melalui Boas, sehingga Boas punya belas kasih terhadap dia. Berkatalah Naomi kepada menantunya, katanya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Artinya dia mau katakan bahwa diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan. Jadi di sini Naomi mengajak Rut untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tetap memberkati Boas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenyataan dalam kehidupan kita banyak kita lihat. Banyak orang yang menerima perbuatan baik, tapi tidak mau mengucapkan terima kasih. Sama seperti ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. 10 orang yang disembuhkan, hanya 1 mengucapkan terima kasih. Jadi melalui firman ini kita diajak. Bagaimana kita bisa melihat kebaikan orang walaupun hanya sedikit. Karena lebih cenderung manusia pada saat ini melihat kelemahan orang lain. Melihat kekurangan orang lain sehingga dia melupakan kebaikannya. Bahkan ada pepatah mengatakan, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Artinya bahwa hanya sedikit kesalahannya tapi kebaikannya terlupakan. Tapi orang percaya diajak pada saat ini, walaupun hanya setitik kebaikan itu, jangan pernah dilupakan. Sekalipun banyak kesalahan, tapi ingatlah walau hanya setitik kebaikan orang yang kita terima. Ingatlah itu dan berikanlah balasan yang terbaik untuk mereka.
Dan mungkin kita tidak mampu memberikan dengan harta atau dengan apa yang kita punyai. Tapi yang bisa kita lakukan setidak-tidaknya kita bisa berdoa untuk mereka. Berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang membalaskan kebaikannya. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Orang percaya dilarang untuk menyepelekan kebaikan. Orang percaya harus berani menghargai kebaikan. Setiap kebaikan belas kasih yang diterimanya dari siapapun itu, wajib kita mengucapkan terima kasih. Termasuk seandainya kita sebagai anak, apapun yang diberikan orang tua, katakanlah terima kasih. Sebagai orang tua, apapun yang diberikan oleh teman atau oleh anak, ucapkanlah terima kasih. Walaupun terkadang hanya mengambilkan piring kita. Walaupun di restoran misalnya kita atau di mana saja kita makan, bisa juga orang menghidangkan teh, menghidangkan makanan, kita boleh katakan terima kasih. Tapi sering sekali hal itu terlupakan oleh kita. Oleh karena itu melalui firman ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buat menjadi kebiasaan kita untuk mengucapkan terima kasih. Walaupun itu hanya dengan kata-kata, walaupun itu dengan doa, walaupun itu dengan perbuatan sesuai dengan kemampuan kita. Mari kita biasakan, mari kita hidupi hidup kita dengan mengucapkan terima kasih. Dan itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, termasuk kepada Tuhan. Kita juga harus berterima kasih, mensyukuri apa yang Dia berikan. Walaupun kita kadang-kadang merasa kurang, tapi yang pasti tanpa Tuhan semua yang kita miliki tidak akan ada. Tanpa Tuhan kita tidak akan memiliki apapun, termasuk nafas yang kita hirup pada saat ini. Walaupun itu nafas, tanpa Tuhan kita tidak akan mampu menikmati nafas itu. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berfirman pada hari ini, supaya kita bisa mengucapkan terima kasih, menghargai setiap kebaikan orang lain. Dan biarlah sekalipun banyak yang salah, tapi setitik pun kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, kita hargai. Demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini, kiranya Tuhan membuat firman ini menjadi kekuatan kita, menjadi semangat kita, menjadi sukacita kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah mengajari kami untuk boleh berterima kasih atas perbuatan sekecil apapun yang kami nikmati, yang kami terima dari orang yang ada di sekitar kami. Terlebih-lebih kami boleh berterima kasih kepada Tuhan, sehingga kami tidak selalu bersungut-sungut akan apa yang menjadi kenyataan kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami boleh menghidupi hidup kami untuk berterima kasih, untuk kebaikan apapun yang kami terima dalam hidup kami, dari Tuhan dan juga dari teman kami manusia, dari keluarga kami, dari saudara kami. Sehingga kami mampu melihat kebaikan itu dan mensyukurinya. Dan melalui itu kami akan mampu untuk menghilangkan kadang-kadang ketika kami kecewa, ketika kami sakit hati, ketika kami kecewa dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tapi ketika kami mampu mengucapkan terima kasih terhadap kebaikan yang sekecil apapun, tentu kami semakin mampu mensyukuri kebaikan mereka dan melupakan kesalahan yang mereka lakukan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami semua untuk memperbesar kebaikan orang yang ada di sekitar kami dibandingkan dengan kesalahannya. Terima kasih ya Tuhan, berkati keluarga kami, berkati hidup kami. Inilah awal minggu ini kami jalani bersama dengan kasih Tuhan. Kami mohon biarlah minggu ini kami boleh lalui dan kami boleh melakukan segala yang terbaik. Hidup kami, segala yang kami lakukan boleh menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk kehidupan kami. Banyak persoalan, banyak pergumulan yang kami rasakan. Tapi kami percaya kasih Tuhan akan selalu menyertai kami. Dan ajar kami untuk memegang janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa juga untuk semua orang-orang yang pada saat ini berjuang untuk mendapatkan kesehatan. Dalam penyakitnya Tuhan bantu, sehingga bersama-sama dengan Tuhan segala penyakit yang ada dalam diri kami boleh berlalu dari diri kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan adalah pemilik tubuh kami. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekarang sedang berjuang ya Tuhan untuk meniti masa depannya, untuk mencari pekerjaan, untuk belajar, dan juga ada orang-orang yang pada saat ini sedang mencari, menantikan teman hidupnya. Berkenanlah Tuhan menunjukkan, mempertemukan dengan teman yang cocok. Tuhan,
Kami percaya bahwa Tuhan sudah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Untuk itu, jikalau ada di antara kami yang di tengah-tengah keluarga kami yang belum mendapatkan teman hidup, Tuhan mempertemukannya. Dan juga kami berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini yang sudah beberapa waktu lamanya menjalin kehidupan di dalam rumah tangganya, namun belum mendapatkan berkat melalui anak. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan membuka semua yang menjadi penghalang bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami ini yang berjuang untuk mendapatkan anak. Biarlah bersama dengan Tuhan segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Sebagaimana Tuhan memberikan anak kepada Sarah, dalam usianya yang sudah lanjut juga Tuhan bisa lakukan. Kami percaya untuk semua anak-anak kami, atau menantu kami, atau cucu-cucu kami, atau saudara kami yang pada saat ini merindukan untuk mendapat anak, Tuhan memberkati mereka. Tuhan jamah rahim mereka sehingga semua yang menjadi penghalang boleh berlalu dari mereka. Inilah harapan kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami dan akan memberkati kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Biarlah damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan melampaui akal dan pikiran kamu akan senantiasa menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, dan terima kasih.